Artinya, yang baris kedua dan kolom yang kedua harus kita hilangkan. Baris kedua kita hilangkan, ya. Kemudian kolom kedua dia juga dihilangkan. Nah, berarti minor dari E. Ingat, E itu terletak di mana tuh? E itu terletak di baris kedua, kolom kedua. Maka dia adalah M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Bahas Matematika. Di Bahas Matematika kita kali ini, kita masih membahas terkait dengan matriks, di mana topik yang kita bahas yaitu terkait dengan minor dan kofaktor. Nah, buat apa kita harus paham terkait dengan minor dan juga kofaktor? Jadi, minor dan kofaktor ini dia dapat digunakan untuk menentukan determinan maupun inverse dari suatu matriks. Dimana jika sebelumnya determinan kan bisa kita cari dengan metode Sarus maupun Saruskino. Nah, dengan minor dan kofaktor dia juga bisa, yaitu ada salah satu metode lagi cara menentukan determinan, yaitu dengan cara ekspansi kofaktor. Tapi sebelum melakukan ekspansi kofaktor, itu harus memahami apa itu minor dan juga apa itu kofaktor. Oke, langsung saja kita akan membahasnya. Minor. Jadi minor itu sebetulnya dia merupakan determinan ya dari gitu ya elemen setelah baris dan kolomnya itu dihilangkan, ya. Jadi minor itu gampangnya adalah determinan yang berisi elemen setelah baris dan kolomnya itu dihilangkan. Setelah baris dan kolomnya dihilangkan. Nah, apa nih maksud dari kalimat ini gitu ya? Jadi maksudnya gini. Kita akan coba contohkan. Di sini ada matriks A nih. Terus kita disuruh menentukan misalkan minor dari A. Berapa minor dari A? Berarti minor dari A itu dia merupakan determinan yang berisi elemen setelah baris dan kolom pada A ini dihilangkan. Nah, sekarang kita perhatikan A-nya itu terletak di mana? A-nya itu terletak pada baris pertama, kolom pertama. Artinya baris pertama ini dan kolom pertama dia dihilangkan. Ini dihilangkan. Ya. Oke. Nah, ini namanya adalah minor dari A. Atau biasanya dituliskan minor itu dengan M, di mana M ini dia sama dengan, nah, karena A ini dia terletak pada baris pertama, kolom pertama, maka A ini adalah minor 11 atau M11. Nah, M11 ini dia merupakan determinan dari ini nih, EFHI. Jadi EFHI. Nah, gitu ya. Jadi ini berapa nih determinan dari EFHI? Ya udah, tinggal dikalikan, yaitu perkalian antara EI dan juga FH. Maka ini minor dari M11 atau dari A itu adalah E dikalikan dengan I dikurangi dengan F dikalikan dengan H. Nah, itu adalah bagaimana cara menentukan minor, di mana kita harus menghilangkan elemen yang memuat baris dan kolomnya, gitu ya. Nah, kita akan contohkan lagi. Ini barusan adalah minor dari A. Nah, kalau sekarang kita akan mencari misalkan minor dari E gitu ya. Kita akan coba tuliskan kembali matriknya. Nah, kita akan mencoba mencari minor dari E. Nah, kita cari dulu E itu terletak di mana nih? Oh, E itu terletak di baris kedua, kolom kedua. Artinya, yang baris kedua dan kolom yang kedua harus kita hilangkan. Baris kedua kita hilangkan, ya.
kemudian kolom kedua dia juga dihilangkan. Nah, berarti minor dari E, ingat E itu terletak di mana tuh? E itu terletak di baris kedua, kolom kedua, maka dia adalah M22. Di mana M22 itu berarti adalah determinan dari yang sisanya itu setelah dihilangkan. Barusan kan dihilangkan baris kedua, kolom keduanya. Berarti itu menjadi ini A, kemudian C, kemudian G, dan I, gitu ya. Jadi di sini tinggal apa? A, C, G, E. Nah, jadi minornya itu adalah determinan dari A, C, G, I. Di mana A, C, G, I itu berarti tinggal kita kalikan saja. Yaitu determinannya dia sama dengan AI dikalikan dengan CG. AI dikalikan dengan CG. Nah, itu adalah terkait dengan minor. Nah, kemudian langsung saja sebelum kita mencontohkannya, kita akan membahas terkait dengan kofaktor. Oke. Jadi setelah paham minor, kita akan bahas kofaktor. Apa itu kofaktor gitu ya? Kofaktor. Jadi kofaktor ini adalah minor berisi tandanya. Oke, minor berisi tandanya itu gimana gitu ya. Jadi gampangannya dia adalah minor berisi tandanya. Nah, tandanya ini dihasilkan dari letak baris dan kolomnya. Itu berada di mana? Ya. Misalkan gini. Jadi kofaktor ya, kofaktor dari matrik yang terletak pada baris ke I dan juga kolom ke J itu dia sama dengan min 1 pangkat I plus J dikalikan dengan minornya, yaitu minornya adalah minor baris ke I kolom ke J gitu ya. Nah, ini adalah kofaktor. Oke, kita akan coba contohkan. Misalkan kita punya matrik A kembali ya. Kita punya matrik A kembali di mana elemen matrik A ini adalah masih yang sama A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, misalkan kita disuruh menentukan gini. Misalkan tentukan ini, tentukan kofaktor dari I gitu ya. Kofaktor dari I. Nah, kalau kita perhatikan kofaktor dari I ini, kita harus tahu I itu terletak pada baris keberapa, kolom keberapa. Nah, ini ya. I itu dia terletak pada baris ketiga, kolom ketiga. Artinya kita itu mencari K33. Berarti K33 itu dia sama dengan min 1 pangkat 3 plus 3 kemudian dikalikan dengan minor 33. Dimana min 1 pangkat 3 plus 3 kan berapa? 6. Min 1 pangkat 6 dia positif 1. Berarti 1 kali minornya. Gimana tadi menentukan minor itu? Menentukan minor itu tinggal kita tutup yang memuat I-nya. Jadi baris ketiga ditutup dan kolom ketiga juga kita tutup. Ini juga kita tutup ya. Berarti ini dikalikan dengan determinan matriks ABDE. Karena ABDE itu adalah minor dari 3 kali 3. Oke, kita tuliskan di sini. Yaitu di sini adalah A, B, D, E. Ya udah, tinggal dikalikan aja, dicari determinannya. Berapa nih determinannya? Dia determinannya adalah A kali E dikurangi dengan B kali D. Maka ini sama dengan 1 dikalikan dengan A kali E dikurangi dengan B kali D. Sehingga hasilnya itu nanti dia sama dengan
AE min BD gitu ya. Nah, itu namanya adalah kofaktor. Jadi dengan menambahkan tanda ya, tanda itu diperoleh dari dia letaknya pada baris keberapa dan kolom keberapa. Jadi bisa dicermati bahwa ketika kita mencari kofaktor yang berada pada baris dan kolom yang kalau dijumlahkan itu ganjil, maka dia nanti akan negatif satunya ya. Tapi ketika genap, dia akan positif. Karena min 1 pangkat dari bilangan positif, dia akan positif. Kalau min 1 pangkat ini bilangan negatif, dia akan negatif. Oke, kita akan coba contohkan ke kasusnya. Misalkan kita memiliki matriks B. Ya. Matriks B ini, kita tuliskan elemen-elemennya. Itu adalah sel 5, kemudian 1, kemudian 0, kemudian min 1, 2, 3, kemudian 4, 1, kemudian 6 gitu ya. Nah, ini bisa ditanyakannya beberapa hal, tapi kita akan coba contohkan 2 saja, di mana kita akan coba contohkan minor dan juga kofaktornya. Oke, yang pertama, kita misalkan disuruh menentukan minornya. Oke, kita letakkan di sini dulu, sorry. Ya. Kita disuruh menentukan minor dari, nah ini ada beberapa yang mungkin ditanyakan. Jadi bisa disebutkan minor dari misalkan tadi A22 atau bisa juga disebutkan minor dari 2. Nah, kalau minor dari 2 berarti kita harus cari elemen matrik yang berangka 2. Oke ya. Jadi misalkan tentukan ya, tentukan minor dari, nah ini bisa dari 3 atau bisa dari misalkan A23. Nah, ini sama artinya. Kalau dari A3 berarti kita harus cari elemen yang 3. Oh, ini. Kalau A23 berarti kan kita mencari elemen yang terletak pada baris kedua kolom yang ketiga. Ya, 3 juga gitu ya. Berarti kalau minor dari 3, nah, kita bunderin nih 3-nya. Terus setelah itu gimana? Kita hapus yang mengandung unsur 3-nya itu. Atau kalau di sini kita hapus baris kedua dan juga kolom yang ketiga. Ya, karena dia mengandung 3-nya. Nah, maka minornya itu minor dari 3 atau di sini adalah A23. Maka M23-nya itu dia sama dengan determinan dari matriks. Berarti matriksnya tinggal 5, 1, 4, 1 gitu ya. Dimana ini determinannya berarti tinggal kita kalikan aja. Dia sama dengan 5 kali 1 dikurangi dengan 4 kali 1. Sehingga diperoleh ini sama dengan 1. Nah, itu adalah minornya. Nah, misalkan langsung aja tentukan kofaktor dari 3 atau dari A23. Misalkan ini, tentukan kofaktor ya. Jadi langsung 2 kasus sekali kan. Kofaktor dari 3 atau dari A23. Nah, ini juga boleh. Berarti kofaktor dari 3 atau A23 berarti kita mencari K23. Ingat. K23 itu tadi berarti dia sama dengan min 1 pangkat 2 plus 3 karena dia baris kedua kolom ketiga, kemudian dikalikan dengan minornya. Minor dari 23 itu sendiri. Nah, sekarang min 1 pangkat 2 plus 3. 2 pangkat plus 3 itu berapa? 5. Min 1 pangkat 5 itu adalah negatif. Berarti ini min 1 kali minornya. Minornya tadi berapa? Minornya adalah 1. Maka kofaktornya dia adalah min 1 kali 1, yaitu minus 1. Nah, ini adalah bagaimana cara kita menentukan kofaktor dan juga minor dari sebuah matriks. Oke, semoga video penjelasan terkait dengan kofaktor dan juga minor ini bermanfaat. Silakan teman-teman bisa mencoba bagian ayo berlatih, di mana di sini disuruh menentukan minor dan juga kofaktor dari matriks-matriks yang ada.
Oke, semoga video ini bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar dan terima kasih.